Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh belajar dari Santo Lukas yang mewartakan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus melalui gereja. Kami bersyukur karena kami boleh belajar untuk setia sebagaimana diteladankan oleh putramu sendiri yang telah menjadi juru selamat untuk segala bangsa. Semoga kami senantiasa terbuka dalam mewartakan sabdamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua dan mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta Santo Lukas, penginjil. Santo Lukas tidak masuk dalam 12 murid Yesus. Bahkan Santo Lukas itu bukan orang Yahudi, namun dipilih oleh Allah untuk mewartakan Yesus Kristus melalui dua tulisan penting. Yang pertama adalah Injil Lukas, dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Santo Lukas menulis Injil dan Kisah Para Rasul dengan cara yang unik, melakukan riset, melakukan penelitian yang sungguh-sungguh. Baru kemudian Santo Lukas menuliskan Injilnya dan juga Kisah Para Rasul.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Lukas adalah satu-satunya penulis Perjanjian Baru yang merupakan orang bukan Yahudi. Santo Lukas adalah seorang penulis, profesinya itu menulis. Santo Lukas juga seorang dokter, sekaligus juga seorang seniman. Santo Lukas berjumpa dengan Santo Paulus dan kemudian bersama Santo Paulus berkeliling untuk mewartakan Yesus. Santo Lukas menyertai Santo Paulus dalam perjalanan misionernya. Dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari surat Santo Paulus, yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 10 sampai 17a, kita menemukan kedekatan Santo Lukas dengan Santo Paulus. Santo Paulus menulis kepada Timotius, "Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tetap tinggal bersama aku." Maka dapat dikatakan Santo Lukas yang di kemudian hari menulis Injil merupakan salah satu tim dari Santo Paulus yang setia menyertai perjalanan misioner yang dilakukan oleh Santo Paulus. Bahkan selama Santo Paulus di penjara pun, Santo Lukas setia menyertainya, memberikan penghiburan kepadanya. Dalam pemenjaraan dan persidangan Santo Paulus di Roma, ketika teman-teman lain meninggalkan Santo Paulus, Santo Lukas dengan setia menyertai Santo Paulus. Memang Santo Lukas tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus secara fisik, secara langsung. Tetapi Santo Lukas meneliti, mengumpulkan berbagai macam sumber informasi, mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar Yesus untuk kemudian menulis pengalaman mereka yang dipusatkan sebagai Injil Yesus Kristus, dan kemudian menuliskan kisah para rasul yang tidak lain adalah kisah karya Roh Kudus melalui para murid yang ada di sekitar Yesus dan yang dipanggil untuk mewartakan Kristus, termasuk Santo Paulus yang juga meskipun bukan murid secara langsung saat Yesus masih hidup dan berkarya, namun Santo Paulus dipilih menjadi rasul yang istimewa. Santo Lukas menjadi saksi mata keistimewaan Santo Paulus dalam mewartakan Kristus. Dan itu yang disampaikan oleh Santo Lukas di dalam kisah para rasul. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang perutusan Yesus kepada 70 murid. Versi lain mengatakan 72, ya, tergantung dari sumbernya. Angka 70 dan atau 72 itu sebetulnya angka simbolis, maka juga bermakna simbolis. Pada masa itu, angka 70 atau 72 merupakan jumlah negara-negara non-Yahudi pada masa itu. Namun angka itu juga merupakan angka yang merupakan jumlah anggota Sanhedrin atau pemimpin bangsa Yahudi pada masa itu. Angka 70 dan atau 72 juga merupakan
orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa untuk mengemban tugas perutusannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berbagai macam alternatif itu hendak menegaskan kepada kita bahwa perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid memang suatu perutusan yang dibuka untuk semakin banyak orang dapat mengalami hadirnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah ditandai dengan keadilan, persaudaraan, kesejahteraan yang merupakan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan yang oleh Allah sendiri diciptakan baik adanya, bahkan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia sebagai citra Allah yang baik adanya, yang tidak boleh dirusak dan dihancurkan oleh kepentingan apapun yang merendahkan martabat kemanusiaan. Itulah perutusan. Dan perutusan yang diberikan oleh Yesus juga ditandai dengan hadirnya kerajaan Allah yang membawa shalom, yang membawa damai sejahtera. Damai sejahtera itu ditujukan untuk siapa saja dengan sikap saling hormat secara timbal balik. Maka memberi salam damai sejahtera, shalom atau berkah dalam Gusti yang diwartakan di dalam kehidupan kita merupakan indikator hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu mewartakan damai sejahtera melalui semangat persaudaraan, kerukunan, dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.